Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya absen membuat konten dalam 2 hari terakhir karena memang tidak ada topik yang menarik untuk dibahas, bahkan tidak ada pertandingan besar yang layak dibahas. Tapi hari ini saya perlu membuat konten untuk memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Dewa United versus Maluku United yang berakhir untuk kemenangan Maluku United dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti Dewa United memang untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 dan dengan selisih poin yang sama dengan Persib Bandung yaitu 8 poin, tapi Persib Bandung punya 1 pertandingan di tangan karena Persib baru akan main besok malam melawan PSS Sleman, sedangkan Maluku United dengan kemenangan di partai tandang mereka setelah mereka sebetulnya tertinggal di pertandingan tadi sore berhasil kembali berada di peringkat nomor 4 untuk sementara ini. Dan Maluku United adalah satu-satunya tim promosi yang bisa bersaing di papan atas. Bahkan tim ini punya tren untuk menyulitkan tim-tim papan atas lainnya. Dan kita tahu bahwa satu-satunya pelatih lokal di Liga 1 jelang akhir dari Liga 1 musim ini adalah Imran Nahumaruri. Jadi saya pikir layak kita memberikan apresiasi kepada Coach Imran atas keberhasilannya membawa Maluku United bersaing di zona papan atas. Padahal kita tahu dari segi pengalaman, ya Coach Imran adalah salah satu pelatih baru yang punya tugas yang berat sebetulnya untuk melatih tim promosi yang dia bawa promosi juga dari Liga 2. Tapi so far so good, bahkan kalau saya melihat materi pemain yang dipilih oleh manajemen Maluku United adalah materi pemain yang sesuai dengan strategi permainan yang diterapkan oleh Coach Imran Nahumaruri. Sedangkan bagi Dewa United tentu ini adalah kekalahan yang menyakitkan, karena yang pertama sebetulnya mereka unggul lebih dulu seperti yang tadi saya katakan, dan yang kedua memang di babak pertama mereka mengurung habis Maluku United, tapi ternyata di babak kedua pada saat Imran Nahumaruri meminta para pemainnya bermain lebih terbuka, maka di sanalah kita melihat skuad asuhan pelatih asal Belanda Jan-Ole Rickering kewalahan. Bahkan jumlah peluang dari Dewa United lebih sedikit di babak kedua dibandingkan Maluku United, yang seharusnya Maluku United bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Tapi tentu dengan kemenangan ini juga merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa bagi Maluku United karena mereka berhasil menang dengan bermain sangat baik di babak kedua tadi. Artinya memang Persib Bandung yang sekarang berada di atas angin, karena jika Persib Bandung menang melawan PSS Sleman di pertandingan besok malam berarti nanti selisih poinnya akan double digit ya. Artinya selisih poinnya nanti akan 11 poin. Saya juga akan membahas pertandingan antara Persib Bandung versus PSS Sleman ya, preview singkat saja ya, nggak perlu bertele-tele. Tapi pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan antara Dewa United versus Maluku United yang bagi saya adalah salah satu pertandingan terbaik di Liga 1 musim ini. Kenapa? Karena dua tim ini bermain mengandalkan kombinasi umpan dan juga umpan-umpan pendek divariasikan dengan direct passing. Nah, dari jalannya pertandingan, ya karena Dewa United bermain di kandang sendiri, mereka bermain lebih terbuka, dan saya kira Dewa United akan bermain sedikit berhati-hati karena Maluku United ini kan dikenal ya dengan sistem counter attack-nya. Tapi Dewa United itu di babak pertama all out. Hampir semua pemain mereka terlibat dalam proses membangun serangan, bahkan 2 fullback mereka, Reva Adi dan juga Nico. Dan memang Malut coba untuk bermain counter, tapi jika teman-teman perhatikan, umpannya tuh gak pernah nyampe ke depan. Kenapa? Karena mereka terlalu bergantung kepada 2 pemain yang bermain di sayap tanpa ada backup dari pemain lain di lini tengah yang bisa bermain kreatif. Artinya bola lebih sering diberikan kepada Sonny Norde, kepada Chino, kepada Jakob Sayuri, tapi tidak ada support dari second line. Jadi lebih cepat bola diberikan ke depan yang bisa diintercept oleh para pemain Dewa United. Dan memang permainan Dewa United mengandalkan umpan-umpan kombinasi juga, dan mereka mendapatkan lebih banyak peluang di babak pertama. Ada Mesidoro hampir mencetak gol, Egy hampir mencetak gol, Septian itu pada saat one on one kayaknya sudah offside, tapi kemudian Septian juga mendapatkan peluang namun gagal melakukan finishing. Sebelum akhirnya Egy yang jika saya tidak salah mendapatkan umpan dari Mesidoro bisa kotak-katik bola di dalam kotak penalti, luar biasa Egy ini skillnya ya. Kemudian dia bisa mencetak gol, membawa timnya unggul. Kalau nggak salah ini adalah gol ke-12 bagi Egy. Dan dia adalah satu-satunya pemain lokal yang produktif sejauh ini ya di Liga 1 musim ini. Dan tetap Maluku United itu bahkan tidak bisa menciptakan satupun peluang karena bisa diblok terus
oleh para pemain Dewa United. Tampaknya sudah kebaca permainan mereka. Maka itu di awal babak kedua, ternyata Imran melakukan pergantian pemain yang mengagetkan saya juga, karena dia memainkan langsung dua pemain ofensif yang juga kreatif. Alwi Slamet dan juga Adriano yang sama-sama adalah pemain yang mengandalkan kaki kiri. Nah, artinya apa? Artinya dia menginginkan lebih banyak pemain yang bisa memberikan suplai bola ke depan. Jadi selain juga Adriano, ada juga Alwi Slamet. Yang ditarik keluar adalah Wadil, yang memang tidak berkembang, dan Manahati, yang memang kesulitan lah untuk bisa berduel di lini tengah dengan pemain-pemain Dewa United yang memang kita tahu Dewa United kekuatannya itu di tengah lah. Belum lagi ada Taisi Marukawa. Dan pada saat Adriano itu masuk, kelihatan umpan-umpan ke depan itu akurasi umpannya tuh jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Jadi babak pertama tuh akurasi umpan dari para pemain Dewa United memang luar biasa, sehingga mereka lebih banyak bisa menciptakan peluang. Tapi selain juga akurasi umpan, kita melihat para pemain dari Malut United bermain dengan garis pertahanan yang tinggi untuk mencegah para pemain Dewa United bisa memberikan umpan ke ruang pertahanan mereka. Dan justru Malut United yang berani bermain terbuka, sehingga memang mereka lebih banyak mendapatkan peluang sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Ini golnya juga luar biasa ketika Chino berada di tiang jauh mendapatkan umpan dari Adriano dan memberikan umpan ke tengah dengan kepalanya yang kemudian bisa disambar oleh Yaakob Sayuri. Nah, di sini saya melihat para pemain Dewa United keliru. Mungkin mereka kira Chino itu akan sundul ke arah gawang, tapi dia memberikan umpan. Nah, itu artinya memang Malut United ini punya konsep dalam mengambil set piece. Luar biasa. Satu sama, saya kira Malut mungkin akan defense lah. Kan satu sama pun dapat hasil imbang juga bagus. Ternyata all out. Nah, jadi di babak kedua, Imran tampaknya meminta para pemain udah nyerang saja. Ikuti cara bermain dari Dewa United yang biasa bermain menyerang untuk meredam agresivitas mereka. Dan ternyata itu berhasil. Artinya, pada saat Malut United berani bermain terbuka, para pemain Dewa United juga kewalahan untuk bisa bertahan dengan baik. Karena berkali-kali para pemain Malut United itu mendapatkan peluang. Bahkan seharusnya tuh di menit ke-78, Yaakob Sayuri sudah kill the game ketika dia mendapatkan umpan dari Adriano. Sebelumnya kan unggul ya Malut United ya. Nah, saya lupa juga Malut United sudah unggul. Tapi seharusnya kan itu sudah kill the game menit ke-78. Tapi sebelumnya memang sudah unggul. Nah, ini juga sama nih, para pemain Dewa United kewalahan di lini pertahanan. Coba ya, teman-teman lihat, ada 3 kali para pemain Malut itu melakukan sundulan sebelum mereka mencetak gol. Dari Safruddin Tahar ke Yance Sayuri ya, kalau nggak salah memberikan umpan ke tengah, mirip lah seperti Chino memberikan umpan kepada Yaakob. Dan di sana ada Chechu Meneses yang bisa mencetak gol membawa timnya unggul. Setelah itu pun luar biasa permainan dari Malut United mengandalkan kecepatan dari Yaakob Sayuri, Adriano dan juga Chino. Kombinasi permainan di antara para pemain ini luar biasa. Sonny Norde pun sekali melakukan terobosan, dia memberikan umpan, sayang Chino tidak bisa melakukan koneksi. Dewa United hanya mendapatkan 3 peluang di babak kedua, yang 3 peluangnya peluang yang berbahaya dari Jaja, dari Egy, kemudian Messi Doro. Saya kira itu sudah gol, ternyata shootingnya off target. Tapi Malut United bisa menang karena pelatih mereka Imran Humaruri berani melakukan pergantian pemain dan meminta para pemainnya bermain terbuka di babak kedua, padahal mereka bermain away. Di sini kita melihat kecerdasan dari seorang pelatih yang bisa melakukan pergantian pemain untuk mengubah permainan dari timnya yang memang ditekan habis-habisan di babak pertama. Jan Olderi Kering tidak salah, sama sekali tidak salah, tapi terlihat dia tidak punya yang namanya plan B untuk bisa melakukan counter pressing terhadap para pemain Malut United untuk bisa membawa timnya kembali menciptakan banyak peluang atau juga mencetak gol. Tapi secara keseluruhan saya menikmati jalannya pertandingan karena kedua tim berani bermain menyerang. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Persib versus PSS Sleman yang merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Persib, karena jika Persib menang seperti yang tadi saya katakan, maka selisih poinnya akan menjadi double digit, yaitu 11 poin. Jadi tentu para pemain Persib akan fully fokus, akan fokus habis-habisan untuk meraih kemenangan. Tetapi Persib ini aneh juga kadang-kadang di timnya. Pada saat melawan tim yang berada di zona papan bawah, sulit sekali tim ini menang. Contoh, sebelumnya lawan Semen Padang, gak bisa menang. 1-1, padahal mainnya bagus. Sudah unggul dulu, ternyata disamakan kedudukan di babak kedua. Lawan Madura United bahkan tumpul, gak bisa cetak gol. Nah, sekarang lawan Sleman memang lagi struggling. Mereka udah berat lah, kemungkinan besar atau kayaknya mereka akan degradasi lah ini. Sleman kan kalah juga ya dari Dewa United ya pekan lalu. Tapi mereka gak akan menyerah. Pasti mereka akan fight, mereka akan habis-habisan fight untuk bisa minimal menahan Persib, minimal menyulitkan Persib. Nah, artinya dari Persib, Boyan Hodak ini harus pintar kembali menentukan starting lineup ya. Nah, pekan lalu dia melakukan eksperimen tuh, memainkan Rian Kurnia yang sebetulnya gak berhasil di babak pertama. Nah, ini sekarang kita tunggu.
apakah tetap Rian Kurnia, tapi berita terbaru yang saya dapat, ya, ini saya dapat berita terbaru bahwa Dimas Derajat sudah berlatih, mungkin juga nanti dia akan dimainkan sebagai striker, gak tahu ya, atau mungkin di babak kedua. Tapi intinya Persib harus lebih efektif dalam membagi bola. Ini sebetulnya efektivitas itu terlihat di babak kedua lawan Bali United ketika Castaner masuk. Kenapa? Karena Castaner bisa mengalihkan perhatian dari para pemain Bali United. Artinya para pemain Persib di depan itu harus proaktif untuk mengganggu para pemain Sleman. Karena Sleman pertahanannya sebetulnya gak buruk, tapi mereka sulit mencetak gol. Namun kalau nggak salah tuh Kleberson belum tentu main ya. Nah jika Kleberson tidak bermain, ya susah juga mereka menahan gempuran dari Persib. Tapi saya melihat bahwa Ciro Alves ini kehilangan sosok finisher seperti David da Silva. Artinya siapapun yang bermain di depan nanti bagi Persib harus juga bisa mencari ruang agar mendapatkan umpan dari Ciro. Dan di tengah, Marklock harus kuat. Marklock pada saat bermain lebih ofensif, di babak kedua saat Robby Darwish masuk, terlihat lebih baik permainannya. Pada saat ada Coach Ijan, mereka sepertinya bentrok. Karena Coach Ijan juga sesekali masuk, ya, main ke depan, Klok juga sama. Tapi selain itu, saya harapkan Klok bisa memberikan umpan-umpan yang akurat dari sepak pojok. Karena itu juga yang saya katakan sebelumnya kan. Pada saat saya siaran juga, gak bisa dia memberikan umpan-umpan yang akurat. Nah ini harus dia benahi. Jadi, jika nanti dia kembali ingin mengambil, nah bisa dia memberikan umpan yang akurat. Ternyata kan Adam Alis yang memberikan umpan itu kan, yang golnya Franka. Jadi ya saya pikir bagi Boyan Hodak yang penting dia akan memilih pemain-pemain yang fit 100%. Karena saya pikir dia juga tidak meremehkan PSS Sleman yang sekarang dilatih oleh Peter Huisra. Permainan Sleman umpan-umpan pendek, compact defense, main counter. Nah, salah satu kelemahan dari para pemain Persib adalah recovery yang lamban ke belakang. Karena sebetulnya Persib tidak punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di sektor center back. Nah, tapi PSS Sleman kelemahannya adalah pada saat para pemainnya keasikan menyerang, biasa para pemain di tengah juga ikut naik. Di situ adalah momen bagi Persib untuk bisa membangun counter attack. Nah, tentu teman-teman menunggu prediksinya seperti apa. Kalau menurut saya, seharusnya Persib Bandung meraih kemenangan. Tapi tidak akan mudah. Karena tentu Persib akan mengincar kemenangan dan PSS Sleman akan membentengi pertahanan mereka. Jadi kalaupun Persib menang, feeling saya akan bersusah payah. Dan kita gak akan pernah tahu jika ada kejutan besok malam. Tapi jika Persib menang, maka berarti ya kemungkinan besar atau 90% yang akan menjadi juara dari Liga 1 musim ini adalah Persib Bandung. Walaupun kita tahu nanti di pekan ke-31 mereka akan bertemu Maluku United yang juga adalah pertandingan kunci. Tapi saya pikir jika Persib menang besok, maka kemungkinan besar udahlah mereka akan menjadi juara. Beda halnya jika tadi Dewa United meraih kemenangan. Jadi kita tunggu pertandingan besok malam. Kita nonton sama-sama besok malam, prime time, malam minggu. Kita nonton bola, kita nonton Persib Bandung. Saya harus nonton. Kenapa saya harus nonton? Karena istri dan anak saya pasti paksa saya nonton. Karena mereka adalah fan dari Persib Bandung. Tapi seperti yang saya katakan, Triple B bukan saja singkatan dari bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan boboto. Senggol dong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.